Program Love Your Child hadir untuk memberikan pencerahan dengan didukung berbagai sumber informasi psikologi terbaru untuk menambah wawasan para orang tua dalam mendidik dan mengasuh putra-putri kita tersayang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak kita, menjadikan generasi yang lebih baik. Saat ini kita masih membahas satu seri rangkaian mengenali kesulitan belajar pada anak. Kalau di episode yang lalu kita sudah sama-sama memahami apa itu disleksia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang diskalkulia. Apa itu diskalkulia? Nah, kita ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Helena Valentina yang akan membantu kita untuk menjelaskan apa itu diskalkulia, ciri-cirinya, bagaimana kita menanganinya. Nah, apa kabar Ibu Helena? Baik. Baik ya. Saya sudah berhitung, saya menggunakan kalkulator untuk menghitung. Pantesan agak suram ya, agak menghitung ini nih, menghitung kancing saya. Jadi kita menarik saat ini, kita menemui mungkin satu kalau disleksia mungkin orang udah sering dengar ya. Iya. Disleksia. Tapi diskalkulia ini kayaknya untuk sebagian orang mungkin ini pertama kali mereka mendengarnya. Ya. Nah, kira-kira apa itu diskalkulia ya? Ya, diskalkulia ingat aja kalkulator. Ya kan? Wah, kalkulator, berarti berhubungan dengan angka ya, matematika, operasi hitung gitu. Jadi kalau dibilang apa itu diskalkulia, itu sebenarnya adalah satu kondisi keadaan seseorang ketika dia mempunyai kesulitan. Jadi semua yang berhubungan dengan itu kesulitan, ya kan? Kesulitan untuk memahami dan mempelajari konsep-konsep matematika dasar. Jadi kalau buat umum tuh 5+3 mudah banget diajarin ya. Bahkan anak-anak yang umur 3 tahun juga sudah gampang banget ngajarinnya. Tapi anak-anak yang mengalami diskalkulia seperti ini memang agak kesulitan. Bahkan bisa sampai besar gitu ya. Baik dalam menghafal angka juga. Jadi suruh ingat nomor telepon kamu berapa. Berapa ya? Buka-buka dulu deh gitu. Terus nomor rumah. Masa kamu nggak tahu nomor rumah kamu? Berapa ya? Susah. Padahal dia udah tinggal bertahun-tahun di situ sejak kecil. Kemudian menghitung, mengelompokkan angka. Atau juga mungkin memahami tanda-tanda bilangan, tanda-tanda operasi hitung. Tambah, kurang, dia nggak ngerti itu gimana. Atau mungkin ngerti hari ini, besok lupa lagi. Seperti itu. Nanti setelah mendengar penjelasan ini kayaknya sebagian besar di rumah akan bilang, oh iya saya diskalkulia nih. Semoga tidak keliru maksud saya ya. Iya, betul. Tidak keliru. Dan kita untuk mengenal lebih jauh anak dengan problema gimana dia harus belajar dengan angka-angka ini, tentunya ini mempunyai ciri khusus ya berarti ya Ibu Helena ya. Anak yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika dasar ini memang ada tanda-tandanya sih, ada gejala atau ciri-ciri yang bisa kita lihat gitu. Karena memang kalau dilihat persentasinya di dunia ini konon ada 5-7% anak usia sekolah yang mengalami kondisi seperti ini. Jadi kalau ada 100 anak murid, kemungkinan ada 5-7 anak tuh yang agak susah dengan angka ya, yang struggle lah dalam pelajaran matematika. Tapi kalau kita masuk ke sekolah-sekolah, saya sering dapatkan setiap masuk kelas yang tanya pelajaran apa yang paling susah, paling nggak suka matematika. Waduh, ini berarti diskalkulia semua. Enggak dong ya. Pada stres dengar matik saja udah matematika udah udah stres duluan. Iya, sering ya kita menghadapi itu. Malah saya pernah mengunjungi satu sekolah di mana satu kelas cuman 2 atau 3 orang yang suka matematika. Selebihnya mereka hate math gitu, benci banget matematika.
termasuk benci sama gurunya gitu kan. Iya. Akhirnya gurunya yang mengajar mereka udah nggak suka karena udah mengajar matematika itu gitu dia. ya. Jadi itu berhubungan sebenarnya dengan penyebabnya juga sih. Jadi diskalkulia ini kan bisa karena genetik, tapi juga ternyata juga bisa karena faktor fobia. Fobia pada ya angka, karena perkenalan dulu jelek banget gitu. Jadi kayak Eva sih, Jelly misalnya. Jelly mungkin punya trauma pada sosok yang berkulit warna tertentu, misalnya kulit merah, rambutnya warnanya ungu gitu. Kenapa? Karena dulu pernah kenalan sama orang kayak begini, ih kasar banget loh, aku pernah dipukul, terus dicubit atau diapain. Nah, besok-besok ketemu lagi sama orang dengan kulit merah, rambut ungu, akan trauma. Jelly akan merasa terhubung dengan masa lalu. Aku pernah punya pengalaman pahit nih dengan orang seperti ini. Sama. Jadi ketika kita memberikan pengalaman buruk pada saat mereka berkenalan dengan matematika pertama kali, baik di sekolah atau di rumah, nah itu akan menentukan juga apakah anak ini akan jadi orang yang suka matematika atau enggak gitu. Nah sayangnya nih, saya bukan bilang semuanya ya, banyak guru-guru di prasekolah atau di TK salah menggunakan metode mengenalkan dalam memperkenalkan angka, ya kan? Ada TK tertentu yang pingin sekali dibilang TK yang hebat, anaknya jago matematika semuanya, sehingga anak itu disamaratakan gitu. Semua harus bisa matematika dengan sampai berapa, hitungan berapa. Memang sih kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap anak itu punya kecepatan yang berbeda-beda ya. Ada loh anak preschool udah bisa ribuan loh, ada loh. Iya di sekolah kami ada tuh. Dia udah bisa menghitung penjumlahan, pengurangan ribuan ada. Tapi ada juga yang masih struggle, sampai 10 aja yang struggle. Ya itulah keunikan dan diferensiasi dari anak-anak murid gitu. Dan memang manusia begitu kan ragamnya. Namun demikian kita nggak boleh menyamakan atau membanding-bandingkan antara anak yang masih struggle untuk menjumlahkan, mengurangi 0 sampai 10 dengan anak yang sudah bisa ribuan. Nggak bisa. Karena berbeda-beda mereka. Iya kan, karena Tuhan menciptakan manusia dengan talenta dan juga bakat yang sangat beragam dan pasti dengan tujuan yang mulia semuanya, iya kan? Kalau ciri dasar untuk anak diskalkulia ini, biar kita bisa ada penanganan atau ada tindakan lebih lah ya, ini seperti apa Ibu Helena? Iya, tanda-tanda yang paling utama sebetulnya adalah dari sejak balita udah kelihatan tuh, ya kan? Jadi kalau kita disuruh berhitung misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gitu kan. Nah kalau dia mungkin 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, nah tuh ada yang hilang tuh. Kok hilang-hilang gitu. Apa tuh angka yang sedang diucapkan? Ya mereka belajar pelan-pelan mungkin ya. 0, 1, 2, 3, 5, 7. Loh kok lompat tadi? Kok gitu ada kan? Lompat-lompat? Nah itu dia, bisa jadi itu tanda ya. Kemudian ini kita kasih apa tuh namanya boneka 3 biji, ini boneka 4 biji, ini boneka 7 biji. Lalu kita kasih angkanya, huruf yang dikasih di kertas gitu. Coba kamu cocokkan. Ini angka 3 dengan yang mana ya? Kelompok grup boneka yang mana ya? Wah itu struggle tuh. Sesederhana itu ya? Iya, struggle tuh. Dia mesti berjuang banget, hitung pelan-pelan gitu. Atau mungkin apa tuh namanya, coba kamu ini kan kita udah diajarin nih tambah kurang gitu ya, coba 3 tambah 5 itu susah sekali ya kan, susah sekali. Udah dibilangin bahwa ini 3 ya, itu dia mesti hitung ulang lagi, kurang yakin seperti itu ya kan. Terus mempelajari besar kecil, masih ada lagi tanda-tanda yang lainnya. Iya, kita akan melanjutkan ciri-ciri lainnya dari diskalkulia ini. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Halo pemirsa, kembali lagi kita di Love Your Child. Kita masih membahas ciri-ciri diskalkulia. Nah, Ibu Helena ini semacam berarti
matematika dasar aja dia kesulitan ya. Kondisi di mana seseorang tuh sulit untuk memahami dan mempelajari matematika dasar. Dan selain ciri-ciri yang Ibu Helena sudah sampaikan tadi, ada ciri-ciri kan lain susah untuk mengingat nomor telepon, susah untuk menyebutkan angka secara berurutan, gitu kan? Berarti seperti disleksia, ada yang hilang-hilang angka, ini hilang-hilang huruf ya? Hilang-hilang huruf. Sekarang angkanya yang hilang-hilang kan. Terus kalau disuruh belanja gitu kembaliannya salah melulu, gitu kan? Jangan-jangan anak-anak yang kembaliannya salah. Bisa jadi kan. Kemudian kalau disuruh mengukur jarak tempuh gitu, suka nggak masuk di akal. Coba misalnya untuk anak kelas 5 SD harus sudah tahu dong yang namanya kilometer, meter gitu kan. Dari rumah ke sana berapa jarak rumah kamu sampai sini? Ya 10 cm lah. Lo kok 10 cm? Ya, jadi susah memahami konsep-konsep matematika. Kemudian susah membedakan mana kanan, mana kiri. Bisa juga itu. Gitu. Terus membaca peta. Aduh, susah banget deh. Abis dari kiri terus kemana? Abis itu terus kemana lagi ya? Ya nanti kamu belok kiri, dua gang berikutnya. Dari susah tuh, susah berarti ya. Ini wanita-wanita juga mengalami diskal karena paling susah lihat maps kayak. Enggak juga sih, maksudnya lebih kompleks lah gitu ya. Terus baca jam. Baca jam juga termasuk disleksia? Ya bisa juga. Diskalkulia maksudnya diskalkulia tuh bisa juga tandanya adalah itu. Jadi karena berhubungan dengan angka. Ya kan. Jadi memang anak-anak yang diskalkulia ini udahlah. Kalau udah pelajaran matematika adalah jam yang horor buat dia. Boleh nggak sih ganti gitu kan? Ganti kalau bisa saya yang lain aja terus, tapi jangan matematika. Tapi bukan berarti bahwa dia tuh bodoh, enggak. Bukan bodoh ya. IQ-nya kurang, tidak ada hubungannya ya. Bisa jadi di pelajaran bahasa Inggris dia hebat banget. Di pelajaran olahraga luar biasa prestasinya. Hanya di matematika saja. Gitu. Berarti itu ada hubungan dengan penyebab. Kalau tadi kan kita udah dengar ada 2 penyebabnya nih Ibu Helena. Genetik, terus ada dia traumatik, fobia. Karena masalah pengalaman awal. Pengenalan awal itu kayak kurang dapet. Nah, kira-kira penyebab yang lain juga Bu Helena? Bisa juga karena ya ini sih faktor ya. Jadi tidak ada satu kepastian yang fix bahwa seperti ini disleksia ya. Jadi ada kemungkinan penelitian tuh membuat hipotesa ada kemungkinan ada hubungannya dengan faktor kondisi lahirnya gimana ya. Jadi kalau lahir prematur terus berat badannya kurang pada saat lahir itu juga bisa loh ya, nggak harus, bisa menyebabkan kondisi seperti ini karena ada yang terganggu dalam sistem saraf yang berhubungan dengan logika matematika seperti itu. Jadi kurang lebih sama juga ya dengan yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang disleksia itu. Ya, jadi memang ibu-ibu kalau lagi hamil tuh tolonglah senang-senangan hati kita ya. Biasakan mendengarkan kata-kata yang positif. Bergaullah dengan teman-teman yang membuat bahagia, punya semangat gitu sehingga proses kehamilan itu adalah proses yang menyenangkan sehingga anaknya nanti enak-enak gitu, yang didengerin gitu ya, nyaman dan juga membuat dia bertumbuh dengan optimal seperti itu ya kan? Iya betul sekali Bu Helena. Jadi kalau hamil dalam kondisi hamil merokok juga ini rupanya kemungkinan ada hubungannya juga. Berpengaruh ya? Iya berpengaruh seperti itu. Jadi hal-hal yang memang kita harus hindari yang bisa kita hindari lah, kita kan tidak tahu kalau dia, tapi yang faktor-faktor seperti yang bisa kita hindari seperti yang tadi merokok atau mengkonsumsi. Usahakan tidak terpapar dengan zat-zat berbahaya itu. Jadi kalaupun di rumah juga ada suami yang suka merokok ya tolong berikan kesadaran, mau nggak anak kita normal, sehat, tidak ada gangguan apa-apa, ayo bantu dong jangan merokok ya gitu. Paling tidak selama 9 bulan dulu deh, setelah itu ya berhenti total. Amin, biar bisa hemat juga ya. Betul. Nah, tadi kita udah lihat ciri-cirinya, penyebabnya. Nah, pasti ini kan ada dampak khusus untuk anak dengan kesulitan belajar
tentang angka ini, Iya Bu sih, Helena? betul, betul banget. Ya sekarang gini lah, kalau akhirnya susah menghitung kan akhirnya bisa ditipu orang toh. Kalau dia punya apa namanya, mungkin dia punya usaha barangkali di rumah ada warung mungkin dibuka oleh Mama, mamanya atau papa. papanya, nanti disuruh jaga warung, waduh kacau nih. Iya. Belanjanya 5.000, uangnya 50.000, dikembalikan 100.000, parah nggak? Bisa tutup dong. Lah makanya kan. Jadi ya bukan berarti kalau kita lihat, wah ada tanda-tanda anak saya diskalkulia nih. Lalu ya udahlah kita terima. Ya jangan terima aja. Kita perlu do something gitu. Seperti banyak kan orang terkenal juga yang mengalami diskalkulia ya. Bill Gates loh. Iya. Yang punya Microsoft. Ternyata pernah punya pengalaman susah menghadapi matematika. Thomas Alva Edison nih yang menemukan yang sekarang kita bisa. Iya. Kemudian Benjamin Franklin ya, yang menemukan telepon ya. Kemudian siapa lagi ya? Hans Christian Andersen, Michael Faraday. Waduh, dan itu orang-orang hebat. Iya, dan mereka ini bahkan para penemu ini dia punya ide. Ini sebenarnya bisa dihubung kayak gini, cuman gimana ngitungnya ya? Udah dia serahkan kepada yang jago matematika. Nggak usah harus dia ngitung. Ya kan kita kan bisa kerjasama dong, kolaborasi ya nggak sih? Saya punya ide, tapi saya nggak bisa ngitungnya. Ya carilah teman yang jago. Saya mungkin nggak bisa untuk menggambarnya. Carilah teman yang jago. Kita bisa kolaborasi. Makanya sebetulnya membuat suasana di mana anak-anak suka bergaul itu sangat penting. Itu yang paling penting malah kan. Iya, jadi jangan sampai dikucilkan anaknya, lalu dituding-tuding sebagai membuat malu keluarga. Jangan. Karena banyak kok orang-orang hebat juga mengalami diskalkulia. Gitu. Buktinya penemu-penemu tadi ya, Bu Helena ya. Betul sekali. Jadi boleh kita latihan di rumah untuk anak-anak, cek-cek aja. Coba hitung mundur yuk. Tadi kan kamu udah bisa nih 1 sampai 10. Mundur yuk. 10, 9, 8, 7. Wah, kalau anak yang diskalkulia itu struggle. Aduh, langsung stres sendiri mereka. Stres sendiri gitu. Dia langsung langsung bisa keringet dingin itu. Saya pernah punya kasus seperti ini, nanti saya ceritakan lah ya bagaimana anak yang mengalami diskalkulia ini sudah sampai di kelas 4. Tapi dia tidak bisa mengerjakan 3 kali 2. Sesederhana itu ya. Yes. Dan bukan cuma itu, dia sampai sempat mau bunuh diri berapa kali. Padahal anak kecil. Anak kelas 4. Anak kelas 4. Karena dia sangat stres, sangat frustasi dengan masalah. Rupanya akarnya adalah fobia dengan gurunya, guru matematikanya. Oke, baik Bu Helena. Ini saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar pengalamannya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi bersama kami di Love Your Child, dan kita masih membahas tentang diskalkulia, yaitu kesulitan pada anak untuk belajar tentang angka. Nah, Ibu Helena tadi sudah sempat singgung tentang kisah dari anak didik Ibu Helena ya, yang kelas 4 SD. Anak pindahan dari sekolah lain, sekolah besar sekali, dan anak ini waktu dibawa ke sekolah kami itu dalam posisi tidak naik kelas. Dia tidak naik kelas, jadi orang tuanya stres. Nah, saya akhirnya menanyakan kenapa kok bisa nggak naik kelas. Rupanya ada masalah dengan matematika, katanya anak saya kelainan jiwa. Kelainan jiwa? Kok bisa kelainan jiwa? Kenapa? Ya karena suka bersikap aneh. Anehnya gimana? Jadi saya gali-gali, ternyata di sekolah lamanya itu dia beberapa kali mencoba bunuh diri. Dan yang terakhir tuh mau lompat dari lantai 2 kalau nggak salah. Ya dia mau lompat dan untung ketahuan temennya jadi tarik gitu. Kalau nggak dia udah mau lompat. Nah, saya bilang pada saat itu sedang kegiatan apa? Pelajaran matematika. Kan gitu kan. Jadi akhirnya saya coba asesmen ya, saya diagnosa dulu. Ini anak ini di mana? Di mana masalahnya gitu. Karena kan kalau orang nggak suka matematika, tentu saja areanya beda-beda. Ada yang mungkin karena dia memang sama sekali nggak mau menghitung karena dia sedang capek atau karena apa gitu ya. Jadi saya mau tahu di mana lokasinya, apa di perkalian, penjumlahan atau bilangan, makna angka dan seterusnya, banyak hal ya kan. Dan waktu saya coba tanya sama dia, oke nak, coba kamu tahu nggak ini berapa? 3, oh masih bagus. Ini
2, oke. Kelas 4 nih. Kelas 4 Kelas 4 SD kan ya? harusnya kan Iya. udah pembagian perkalian Sudah yang lebih kompleks. udah 25 kali 3 udah kayak gitu kan. Mm-mm. Tapi ini saya cobain dari bawah. Terus saya bilang, kalau 3 dikurang 2 berapa? 3 burung ditembak 1. 2, oke, masih bisa. Berarti tambah kurang, oke. Sekarang saya coba 3 kali 2 gimana? Tahu nggak, sesuatu yang saya nggak bisa bayangkan bisa terjadi. Apaan sih ini? Saya seumur-umur jadi psikolog belum pernah nih menangani atau bertemu dengan anak yang seperti ini gejalanya. Itu keringat dingin, rambutnya dijambak-jambak, Aduh, iya kan? Terus digetok-getok sama dia sendiri. Terus, kamu kenapa? Kamu kenapa? Makanya waktu dia dianggap sakit jiwa ya di sekolah sebelumnya. Iya, jadi pas bilang 3 dikali 2 nak, gitu. Terus, wah tambah lagi, gitu. Nah loh kok begini? Terus terakhir dia tarik lehernya, dicekek, di apa? Stop. Ya sudah, kita nggak usah bahas soal itu deh. Sudah ya. Udah nggak usah bahas. Terus saya ngomong yang lain, dia bisa nyambung, ngomongin soal kamu tahu nggak siapa presiden kita? Bisa jawab gitu. Tapi kalau udah perkalian, wah dia langsung panik sekali. Akhirnya saya bilang sama orang tuanya, ini anak ini sepertinya ada masalah di saat di belajar perkalian. Kelas berapa itu? Rupanya di kelas 2. Nah, siapa gurunya? Apa yang terjadi? Rupanya dia pernah dipukul. Traumatis ya. Tangannya apanya pukul gara-gara salah atau gimana gitu. Nah, waktu kelas 1 masih aman. Nah, jadi ini masalahnya diskalkulianya bukan karena genetik. Iya. Tapi karena yang fobia itu, yang faktor kedua yang muncul tadi. karena trauma yang dimunculkan karena keadaan di kelas 2 itu. Jadi seterusnya dia perkalian nggak mau gitu. Dia langsung stres sendiri. Jadi waktu kelas 1 dia masih oke. Karena belajar tambah-tambahan masih oke. Begitu perkalian, apalagi pembagian, udah deh. Jadi akhirnya ya yang saya tangani adalah saya fokus ke perkalian itu. Jadi tentu saja dengan cara yang tidak boleh sama dengan di kelas. Ya harus berbeda. Yang betul-betul sesuai dengan yang dia sukai. Kalau dia suka dengan bahasa, ya berceritalah kita. Jadi misalnya ada loh 3 sepeda, ya kan? 3 sepeda rodanya berapa? 2. Nah, kalau 1 sepeda rodanya berapa? 2. Kalau 2 sepeda 4. Kalau 3 sepeda 6. Nah, kamu udah bisa perkalian 3 kali 2 sama dengan 6. Hah? Iya, tepuk tangan dong. Yeay. Jadi rupanya dia suka bahasa kan. Dia suka bahasa, dia bahasanya lumayan bagus lah ininya kosakatanya. Jadi rupanya kalau dengan bercerita dia sangat senang tuh. Nah, terus waktu saya mengajarkan tentang tentang diagram, mengajarkan itu dengan cerita. Dan dengan kisah nyata sehari-hari gitu loh. Jadi dia lebih dapat. Dia malah lebih ngerasa, matematika itu bukan sesuatu yang jauh, yang menakutkan, yang nggak ada hubungan dengan hidup saya ya gitu. Iya, jadi kan? Metode kita mengajar juga itu sangat penting ya. Iya. Selain kita mengenal, kita juga metode. Ya, intinya adalah anak-anak ini kan sedang bertumbuh, sedang berkembang. Jangan samakan dia dengan kita yang sudah sarjana ini, yang sudah tahu semua lebih kompleks dari dia. Kan? Dan jangan lupa juga bahwa anak-anak usia SD itu masih lebih mudah untuk belajar dengan hal yang konkret, yang kelihatan. Jadi jangan yang abstrak-abstrak begitu, gitu. Ya kan? Ibu Helena, selain itu tadi kan sebagian cara penanganan untuk anak-anak ini seperti apa? Buat anak-anak yang mengalami diskalkulia, tadi kan saya sudah lakukan remedial ya. Jadi saya turun ke masalah dia apa. Jadi kalau misalnya anak kita yang diskalkulianya ternyata masih tambah kurang, ya udah di situ dulu. Jadi di situ dulu kita mainkan gelas atau sendok gitu kan. Yang lebih real. Misalnya 3 gelas, ya kan. Terus ditambah 2 gelas jadi berapa semuanya dihitung. 1, 2, 3, 4. Ngitungnya pakai garpu ya nak, biar bunyi ting 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 ting. Tuh jadi dia ada stimulasi yang lain yang membuat dia jadi lebih nyaman gitu kan. Karena bermain kan, dia nggak berasa seperti belajar gitu. Jadi anak-anak diskalkulia ini sebaiknya suasananya benar suasana yang senyaman mungkin. Pada saat belajar bila perlu setel musik tuh. Setel musik yang sayup-sayup gitu, yang dia sukai ya. Jangan suara yang gembreng-gembreng juga gitu. Kalau yang bikin pusing
ya kan malah jadi teralih perhatiannya. Tapi musik yang lembut itu nggak apa-apa. Itu membuat dia jadi mendapatkan kesempatan untuk merilekskan pikirannya. Itu kan lebih mudah lagi. Jadi kayak misalnya mengajarkan perkalian kan macam-macam ya, tergantung kalau anaknya suka dengan bahasa, bisa dengan bercerita seperti yang saya sampaikan. Ada juga dengan bermain misalnya kayak perkalian 9. Biasanya anak susah tuh perkalian 6, 7, 8, 9 susah. Kalau perkalian 2 gampang. Misalnya perkalian 9 kan, nak coba tahan kamu di sini nak. Coba ya, kamu tahu kan 1 jari, kalau 1 kali 9, nah jari pertama kamu lipat tuh, set. Nah ini berapa? 9. Oke, 1 kali 9, 9. Kalau 2 kali 9, nah 1 kedua. Nah jarinya dilipatnya yang kedua. Lihat yang sebelah apa? Yang sebelah kanan itu. Oh kita dari sini lah ya. Gimana ya? Kok ini ke sana kan? Yang sebelah kiri itu adalah puluhan. Yang sebelah kanan satuan. 10 tambah 8 berapa? 18. Iya. 2 kali 9, 18. Ih, kok gampang? Biasanya gitu kalau saya ajar anak-anak yang sedang perlu terapi itu ya. Terus kalau 3 kali 9, tuh 2, 3. Coba kamu lihat yang sebelah kiri puluhan, yang sebelah kanan satuan. Ini berapa nih? 10, 20. 20 kan? Tambah 7, 27. Benar nggak? Ih, gitu kan. Sekarang 8 kali 9. Wah, itu struggle kan. 8, 5, 6, 7, 8. Yang 8 dapat. Nah, dihitung yang sebelah kiri puluhan, yang sebelah kanan satuan berapa nih? 72. Mereka senang banget tuh. Tapi tentu saja kita jalin konsepnya dulu ya. Konsepnya nih kalau 9 kali 1 berarti 1 kali 9 maksudnya 1 gelas isinya 9 sendok misalnya. Kalau 2 kali 9, 2 gelas masing-masing isi 9 gitu-gitu. Udah ngerti? Nanti setelah itu baru kita kasih yang mudahnya. Jadi enjoy ya. Jadi sangat penting sekali kita bisa mengenal dan kita bisa mengetahui apa itu diskalkulia dan metode juga untuk menanganinya juga sangat penting untuk kita parents dan juga untuk para pendidik. Nah, Ibu Helena, kita langsung aja kesimpulan bahkan tips dari Ibu Helena. Yang pasti perkenalkanlah semua yang perlu diajarkan pada anak-anak kita khususnya dalam matematika dasar dalam suasana yang menyenangkan. Biasakan untuk membuat anak-anak nyaman pada saat belajar, terutama pada saat yang pertama kali. Oke, baik Ibu Helena, terima kasih. Dan juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Love Your Child episode kali ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah bersama kami di episode Love Your Child berikutnya.